Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dalam istirahat tidur kami. Dan saatnya kami akan beraktivitas lagi. Sebelumnya kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah masuk minggu-minggu Paskah, di mana peringatan Paskah sebentar lagi kita akan sama-sama melakukan, tetapi memang dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Memang Minggu Palma, Minggu Yesus masuk ke kota Yerusalem, di mana dia disambut dengan luar biasa. Nah, tetapi ada yang unik setelah itu ketika Yesus sendiri juga mengadakan perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Salah satunya kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-26. Saya lihat judul berikutnya saja, ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nanti ayat 17 ke bawah sudah bisa baca. Yesus makan jamuan Paskah. Makan Paskah dengan murid-murid. Paskah sendiri, sebagian kita hanya memahami bahwa Paskah itu adalah peristiwa dia ditangkap, dia teraniaya sampai disalibkan dan bangkit kembali. Betul. Dan dia menang dari alam maut. Tetapi sesungguhnya yang dirayakan Yesus itu bukan Paskah di perjanjian baru, tapi Paskah perjanjian lama. Salah satunya kita bisa lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya bacakan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Jadi waktu itu ini bicara tentang tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Bangsa Israel terselamatkan karena Tuhan memberikan solusi, yaitu apa? Dengan mengadakan pengorbanan domba. Darahnya dioleskan pada ambang atas dan pada tiang pintu. Nah, dengan adanya darah itu, pada waktu peristiwa malaikat Tuhan bersama dengan Tuhan menjelajahi Mesir untuk menulahi Mesir, bangsa Israel selamat. Kenapa? Karena ketika ada darah itu, maka mereka dilewati. Itulah Paskah, Passover yang dilewati. Nah, itulah yang diperingati orang Israel turun-temurun. Dan Yesus sendiri juga ikut merayakannya. Itu Paskah perjanjian lama, saudara. Tetapi kita memaknai dengan luar biasa karena Yesus sendiri disalibkan menjelang suasananya juga Paskah, di mana orang-orang merayakan Paskah, di mana ada darah domba yang dikorbankan waktu itu. Dan ternyata Yesus sendiri adalah domba Paskah itu yang sesungguhnya, di mana dia akhirnya mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan darahnya itulah yang menyelamatkan. Darah Yesus penuh kuasa, itulah darah Paskah yang sesungguhnya, darah domba Paskah yang sesungguhnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Kalau kita perhatikan ayat ini, darah anak domba itu darah yang powerful, penuh kuasa. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari-hari di mana sekarang sedang ada wabah corona, saudara berdoa sungguh-sungguh, minta perlindungan darah Tuhan Yesus. Karena darah Tuhan Yesus ini yang akan memproteksi, menjaga kita semuanya. Ya, mulai sekarang doakan seluruh keluarga saudara masing-masing. Doa minta perlindungan. Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu hidup kami dan keluarga kami. Nah, itu penting saudara. Karena apa? Karena darah Yesus itulah yang menyelamatkan. Darah Yesus penuh kuasa. Itu adalah darah domba Paskah yang sesungguhnya. Kalau di dalam perjanjian lama tadi itu gambaran dari domba Paskah di perjanjian baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, peringatan Paskah yang dilakukan Tuhan Yesus itu peringatan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan melalui proses, yaitu adanya tulah yang ke-10, di mana anak sulung di seluruh Mesir itu mati, tetapi di antara orang Israel tidak, karena orang Israel mentaati perintah Tuhan, yaitu dengan mengoleskan darah anak domba pada ambang pintu dan tiang pintu rumah mereka, dan mereka tidak keluar rumah
Seperti kita jangan keluar rumah kata pemerintah saat ini. Ya, tetapi kita tetap mengandalkan darah Yesus untuk melindungi keluarga kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Renungan singkat ini biarlah mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami minta perlindungan-Mu. Dan kami percayakan kuasa darah-Mu. Dan saat ini hamba berdoa, darah Tuhan Yesus untuk tebus hidup kami, keluarga kami, dan seluruh jemaat-Mu, dan pemirsa semua yang mengikuti acara ini. Semuanya itu tebus dengan darah Yesus. Dijauhkan dari celaka dan mara bahaya, dari maut, dari virus corona, dan semua yang buruk. Sebaliknya dalam lindungan-Mu kami penuh aman dan damai sejahtera. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.